Cek, cek, cek. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian atau jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, di malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di masjid yang kita cintai ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian dalam pembahasan Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada tahun ke-9 Hijriah dari kajian sirah ini. Masyaallah ya, sudah berapa lama ya kita? Dari tahun berapa ya? Kita dari sudah berapa lama nih ya ngaji sirah ini, alhamdulillah ya. 5 tahun ya. Sampai hampir selesai ini mudah-mudahan. Dan di antara kejadian-kejadian penting setelah atau di tahun 9 Hijriah ini datangnya utusan-utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan ini datang inti utamanya ingin mengenal Islam dan bahkan ingin masuk Islam, ya. Dan kenapa di tahun itu? Karena setelah tahun itu Fathu Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menaklukkan kota Mekah. Dan di Mekah ada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini ibaratnya kepalanya bangsa Arab pada masa itu. Kalau orang Quraisy berhasil ditaklukkan dan beritanya sudah menyebar, apalagi kemudian menang perang Hunain, berhasil menguasai Taif juga di sekitar Mekah dan lain sebagainya, maka suku-suku lain pun akan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah ya, setelah Fathu Mekah tersebut, kemudian Nabi kembali ke Madinah dan Nabi sallallahu, demikian pula perang Tabuk ya. Kemudian datanglah berbagai macam utusan dari suku-suku, kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab dan sekitarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya mereka ingin masuk Islam, ingin mengenal Islam, sebagiannya bahkan sudah masuk Islam, ingin meminta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Maka tahun itu juga dikenal sebagai Amul Wufud, tahun utusan, karena banyaknya utusan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan fath, pembukaan kota Mekah, datang pertolongan Allah pada peperangan-peperangan sebelumnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau akan melihat manusia masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir dan istighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat. Para ulama berbeda pendapat tentang surat ini, apakah dia surat Makkiyah atau Madaniyah. Surat Makkiyah sebelum hijrah atau surat Madaniyah setelah hijrah. Ya, kalau dia surat Makkiyah, maka ini adalah sebuah apa? Sebelum hijrah Nabi kondisinya jauh terdesak, jauh lebih sulit, ya, lemah. Tapi Allah mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan janji Allah tidak akan meleset.
Maka didapati setelahnya 10 tahun setelahnya, maka terbukalah kota Mekah dan datanglah janji Allah tersebut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Inilah amul wufud, tahun di mana banyaknya utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengisahkan beberapa utusan-utusan tersebut dari berbagai macam kabilah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Arab pada masa itu bersuku-suku, ya. Di antaranya utusan dari Bani Sakif, utusan dari Sakif. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan mereka hidayah. Allahumma hdi Sakifan wahdi bihim. Allahumma hdi Sakifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah pada orang-orang Sakif dan datangkan mereka. Datangkan mereka kepadaku, ya, untuk menerima hidayah. Dan demikianlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Ya, Sakif ini sebelumnya pernah diserang dalam perang Hunain, tapi enggak sampai dihabisi. Karena kemarin dulu kita pernah pelajari, udah enggak usah dihabisi, harus tinggalkan saja mereka, sudah menang, enggak usah sampai habis begitu. Ya, maka kemudian mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya. Setelah Fathul Mekah, setelah tahu bagaimana kekuatan para sahabat, maka sebagian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya sudah ada sebenarnya tokoh orang-orang Sakif, yaitu Urwah As-Saqafi, yang datang kepada Nabi, kemudian pulang, kemudian mengumumkan keislamannya dan mengajak orang masuk Islam. Waktu itu belum siap, orang-orang Sakif belum siap. Akhirnya Urwah ini dilempari panah, ya, bukan sekedar batu, panah, ya, sampai meninggal. Dan beliau minta dikuburkan dekat makam syuhada kaum muslimin yang gugur pada peperangan Taif. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengirim lagi utusan. Ada 6 orang, dan ini pembesar mereka semuanya, yaitu Abu Jalil bin Umar, Al-Hakam bin Amr, Syarah bin Ghailan, Utsman bin Abil As, Aus bin Auf, dan Numair bin Kharashah. Ya, ini utusan-utusan dari Bani Sakif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan mereka di sebuah kubah. Kubah itu sebuah, dulu kalau kita lihat miniatur Masjid Nabawi itu enggak semuanya tertutup, ya. Hanya bagian pinggir saja yang tertutup, tengahnya terbuka. Dan sampai sekarang kalau kita ke sana di Masjid Nabawi itu ada bagian yang terbuka tengahnya, dijaga seperti itu, seperti dulunya. Maka walaupun ke belakangnya kemudian dan walaupun itu tetap bisa dibuka, ditutup dengan payung, ya. Nah, maka dibuat kubah, dibuat tenda lah kalau kita sekarang, ya, untuk menempatkan Bani Sakif tersebut di Madinah atau di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah mengirim makanan kepada mereka untuk dimakan, dihidangkan, disantap oleh mereka. Namun mereka enggak mau makan sebelum orang yang membawa hidangan itu makan. Masih suudzon, ya. Jangan-jangan diracuni, jangan-jangan. Maka mereka enggak mau makan. Rasulullah mengutus Khalid bin Sa'id. Mereka enggak mau makan. Khalid bin Sa'id makan, baru makan mereka. Ya. Dan begitulah Islam mengajarkan kita untuk memuliakan tamu, ya, untuk memuliakan tamu. Begitu. Dan mereka tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu pernah menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi ketika mereka datang ke Madinah sebagai utusan, maka mereka adalah tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hal yang unik dari mereka, ya, orang-orang Sakif ini. Mereka punya syarat sebelum masuk Islam, mengajukan syarat-syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka mengajukan syarat jangan dihancurkan patung Latta. Patung Latta ini patung mereka, ya, sesembahan mereka. Allah mengatakan dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Latta wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Tidaklah kalian melihat bagaimana Latta, Uzza, dan Manat. Ini di antara 3 patung besar, dan Latta ini di antaranya
disembah oleh orang-orang Taif dulunya. Agar dibiarkan selama 3 tahun. Ya, 3 tahun deh. Enggak mau sama Nabi, tidak mau. Ya, kalau udah masuk Islam harus dihancurkan. Ya. Nego lagi, 1 bulan deh Rasulullah, 1 bulan dibiarin. Apa Rasulullah SAW? Enggak mau. Ya, Rasulullah SAW enggak mau. Akhirnya ya sudah, enggak apa-apa deh dihancurkan. Tapi tolong jangan kita yang menghancurkan. Kenapa sih begitu? Mereka takut sama emak-emak. Mereka takut sama emak-emak yang sudah biasa nyembah Lata, kok dihancurkan sehingga marah kepada mereka, murka kepada mereka. Ya. Maka Rasulullah mengutus nanti sahabatnya untuk menghancurkan patung Lata tersebut. Negonya mereka. Tapi Rasulullah enggak nerima. Kenapa? Ini urusan akidah. Urusan akidah enggak bisa dinego. Ya, enggak bisa ditawar-tawar. Ya. Enggak mau dihancurkan patungnya enggak. Karena itu justru perusak terbesar akidah mereka, yaitu ketika mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka juga minta dibebaskan dari sholat. Nah, ini juga negonya mereka. Saya masuk Islam nggak apa-apa, tapi kita boleh nggak sholat. Ya, tentunya tidak. Ini juga satu perkara yang penting dalam agama. Nego lagi, ya, nego lagi kalau sholat nggak usah ruku deh. Ya, mereka pengennya sholatnya berdiri saja, nggak usah ruku. Ya, kata Nabi SAW, la khaira fi sholatin la ruku'a fiha. Tidak ada kebaikan dalam sholat yang tidak ada rukunya. Atau sebelumnya nego enggak sholat, kata Nabi, la khaira fi dinin la sholata fiha. Enggak ada kebaikan dalam agama yang enggak ada sholatnya. Ya, bahkan sholat ini sebenarnya ibadah yang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa ada sholatnya, Nabi Isa ada sholatnya, Nabi Ibrahim ada sholatnya, Nabi Nuh ada ibadah sholatnya. Gimana ibadahnya kita nggak tahu, tapi ada ibadah sholat yang dilakukan harian dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa kan cerita di Isra Mi'raj, ya, kaumku disuruh sholat sekian rakaat nggak sanggup, minta nego sama Allah. Akhirnya dari 50 waktu kita diwajibkan sholat berapa? 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Kata Nabi, la khairu fi dinin la sholata fiha. Enggak ada kebaikan dalam agama yang enggak ada salatnya. Ya udah, kalau salat enggak usah ruku, boleh enggak usah ruku. Sujud enggak apa-apa, ruku jangan, enggak usah. Ya capek. La khairu fi sholatin la ruku'a fiha. Kata Nabi, enggak ada kebaikan dalam salat yang enggak ada rukunya. Ya, maka itu pun ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditolak semua negosiasinya. Adapun kalau memang sakit, kalau memang dalam kondisi tidak bisa ruku, ya ada udzur untuk mengerjakan sholat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi ketika mampu, maka wajib seseorang untuk melaksanakan ruku, melaksanakan sujud, untuk berdiri dalam sholatnya. Nego lagi mereka boleh tetap minum khamr. Ya, pada waktu ini ayat khamr sudah sempurna turunnya. Memang ayat khamr turunnya bertahap. Ya, baru terakhir diharamkan secara mutlak. Ya, dan mereka nego masih dibolehkan minum khamr. Maka karena sudah sempurna turunnya, sudah Nabi SAW tetap menolak negosiasi tersebut. Enggak, tetap khamr diharamkan atas kalian. Ya, maka ditolak semua negosiasinya, tapi ya akhirnya masuk Islam juga mereka. Ya, akhirnya tetap masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengangkat salah seorang di antara mereka, yaitu Utsman bin Abil As yang tadi datang untuk menjadi pemimpin orang Tsaqif tersebut, karena melihat semangat mereka belajar. Ya. Kemudian Nabi SAW nanti akhirnya mengirimkan surat kepada Utsman bin Abil As, bin Abil As nanti ya, karena melihat semangatnya belajar. 10 belajar ini, 10-nya salah ketik. Kemudian tadi mereka nego mereka tentang berhala apa? Boleh, tapi mereka nggak mau ngancurin.
biar mereka nggak digeruduk sama emak-emaknya. Ya. Tapi yang hancurin tolong utusan dari Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat yang sudah masuk Islam dan asalnya dari situ. Asalnya dari Saqif, karena orang kampung situ asli dia. Ya, tapi sudah berhijrah bersama Nabi SAW untuk menghancurkan berhala Lata. Maka Abu Sufyan dan Mughirah pun pulang atau pergi bersama mereka ke Taif, ya. Taif, Madinah. Madinah itu 100 kilo dari Mekah. Ya, jadi dekatnya ke Mekah. Ya, mereka pergi ke Taif, maka dihancurkan Lata tersebut. Betul. Setelah menghancurkan Lata, maka nangis-nangis para wanita yang biasa menyembah patung Lata tersebut. Bersyair, yang nangis-nangis sambil bersyair, bagaimana ini orang-orang kita tidak bisa menghentikan orang-orang untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, ya, dan yang semisalnya. Ya, tentunya mereka marah-marah, tapi ya Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah nggak peduli, ya, karena ini perintah Nabi SAW, dan demikian pula ini adalah perkara yang diperangi oleh mereka, diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kejadian pada peristiwa datangnya Saqif ini, ternyata di patung Lata itu ada hartanya banyak. Di dalam patung Lata tersebut, jadi Lata ini patung dalam wujud pohon-pohon kurma yang dibentuk tiang-tiang oleh mereka, kemudian dibentuk. Ya, di situ ada hartanya banyak. Ya, harta apa itu? Ya harta pengorbanan mereka. Ya, sesajen kalau kita lihat. Ada uang, ada kain-kain bagus dan lain sebagainya yang mereka serahkan untuk Lata tersebut. Ya, maka diambil oleh sahabat tadi, Mughirah dan Abu Sufyan, dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka datang Abu Mulaih. Abu Mulaih ini anaknya Urwah, yang sebelumnya sudah meninggal duluan dalam keadaan Islam dipanah. Maka Abu Mulaih datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, boleh nggak itu duitnya dipakai buat bayar utangnya Urwah, bayar utangnya bapak saya, karena beliau wafat meninggalkan hutang. Boleh nggak itu kan sudah jadi harta rampasan nih, ya sudah, boleh, kata Nabi. Melihat itu, ada lagi namanya Qarib bin Aswad. Aswad ini saudaranya Urwah. Saudara Urwah. Anaknya udah meninggal juga, Aswadnya. Maka si Qarib ini sudah masuk Islam. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya juga mau. Boleh nggak? Bukan buat dia kan? Boleh nggak duit tadi atau harta tersebut untuk membayar utangnya siapa? Utangnya bapak saya udah meninggal. Utangnya Aswad. Awalnya Nabi menolak, innal Aswad mata musyrikan. Enggak. Aswad mati dalam keadaan musyrik. Adapun Urwah mati dalam keadaan sudah berislam, bahkan gugur di jalan Allah, bisa kita katakan demikian, ya. Gugur di jalan Allah karena mendakwahkan agama. Tapi Aswad sudah lama mati dalam keadaan musyrik. Enggak, kata Nabi. Maka kata Qarib, anaknya tadi, ya Rasulullah, lakin tasilu musliman dza qarabah. Ya Rasulullah, tapi kan engkau akan memberi kepada seorang muslim yang punya kerabat, ya, ini dirinya sendiri, ya. Maka dia mengatakan, innamad dainu alayya wa ana mutalibun bihi. Utang itu sekarang tanggung jawab saya, dan saya minta, ya Rasulullah, saya ini yang minta, saya sudah masuk Islam. Ya sudah, sama Rasulullah juga diberikan. Subhanallah, ya. Rasulullah itu gampang dalam urusan harta, nggak susah untuk mengeluarkan harta, ya, walaupun itu wewenang beliau, ya, wewenang beliau, harta pribadi maupun harta yang menjadi kewenangan beliau untuk mengeluarkannya, beliau tidak susah, wabil khusus dalam urusan untuk berdakwah. Maka dibayarkan utangnya Urwah dan utangnya Aswad dari harta apa? Dari harta sesajen tadi, Kalau kita mau ini, boleh nggak sih kita ngambil kayak begitu untuk kita pakai misalnya? Kan banyak ya, suka ada sesajen uang logam gitu ya, dalam bentuk uang logam.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau itu barangnya makanan nggak boleh dimakan, karena sembelihan makanan yang sudah ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ada ingkung buat sesajen, ada apa buat sajenan gitu, itu udah untuk selain Allah, maka jangan kita makan, nggak boleh hukumnya. Bagaimana kalau itu harta yang bisa dimanfaatkan? Mubazir dong kalau harta yang bisa dimanfaatkan. Maka wallahu alam jawabannya untuk harta boleh dengan tidak menggunakan untuk dia sendiri. Ini seperti harta kotor, harta riba, harta syubhat, harta hasil mencuri dan lain sebagainya. Maka ini boleh, tapi bukan untuk dia sendiri. Mungkin nanti untuk apa, misalnya untuk beli lampu-lampu jalanan, untuk bikin WC, untuk bikin tempat sampah, daripada duit itu di sia-sia. Uang logam, jin juga nggak mau ngambil, ya. Atau apa misalnya dolar gitu ya, ada yang pakai dolar saja. Atau mungkin emas mungkin ya, maka boleh ya, dan tidak boleh digunakan untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah mereka pulang, Rasulullah mengirim surat kepada Utsman bin Abil As yang tadi ditunjuk Nabi untuk memimpin mereka, ya, mengingatkan mereka tentang sholat. Namun, ya, kata Rasulullah di sini disebutkan dalam hadis, Nabi mengatakan, ya Utsman tajawaz bis shalah waqdirin nas bi at'afihim. Wahai Utsman, tegakkan sholat, perhatikan urusan sholat, namun waqdirin nas bi at'afihim, dan hitunglah kadar kekuatan sholat manusia sesuai dengan yang paling lemah di antara mereka. Ya, lihat kalau mau mimpin sholat berjamaah, lihat yang paling lemah, maka jadikan itu kadar sholatmu. Ya, jangan sampai memberatkan orang-orang yang paling lemah. Ya, fa inna fihimul kabir was-shaghir wa dzal hajah. Karena di antara mereka ada orang-orang tua, ada anak-anak kecil, ada orang yang punya hajat, yang punya kebutuhan, maka lihat. Dan itu jadikan standar sholatmu. Artinya kalau memang kuat-kuat, orangnya muda-muda, agak panjangin dikit silahkan. Tapi kalau ada orang yang sepuh, yang mungkin dia pengen sholat berdiri, tapi kalau lama-lama juga nggak kuat misalnya, ya sudah. Ya, ringkaskan sholatmu. Ada orang yang punya kebutuhan, ringkaskan sholat. Ya, maka ini diantara adab kalau kita menjadi imam, jangan memperpanjang bacaan sholat kita ketika dalam kondisi misalnya ada orang tua, ada orang sepuh, atau ada orang yang punya hajat, yang punya kebutuhan. Misalnya kita jadi imam sholat di bandara, atau jadi imam sholat di stasiun, atau di terminal. Ya, kalau terminal mungkin ya, kalau bus masih bisa nunggu-nunggu sebentar. Kalau kereta nggak bisa nunggu, pesawat nggak bisa nunggu. Ya, sudah mau berangkat kita ngimamin sholat baca suratnya panjang-panjang. Orang bingung, ya, maka ini bukan sikap yang baik. Ya, kalau di tempat-tempat seperti itu maka ringkas, baca yang ringkas, baca surat-surat ayat-ayat yang ringkas. Walaupun jangan juga kemudian meninggalkan yang rukun-rukun begitu ya, atau bacanya dengan tidak benar sehingga tidak benar pelafalannya dan lain sebagainya. Baca dengan baik, dengan tartil, tapi dibaca ayat-ayat yang ringkas atau surat-surat yang ringkas, jangan surat-surat yang panjang dalam kondisi orang punya hajat, punya kebutuhan, atau kalau ada orang-orang tua. Ya, maka ini diantara adab ketika seseorang menjadi makmum, menjadi imam, ya, menjadi imam. Ini utusan dari Saqif. Ya. Kemudian ada namanya utusan Bani Asad. Utusan yang lain, utusan Bani Asad. Mereka datang 10 orang. Dan diantaranya mereka menganggap kedatangan mereka sebagai kemuliaan bagi Rasulullah. Ya. Mereka mengatakan, Atainaka qabla an tursila ilaina rasulan yamununa bihadza ala Rasulillah. Wahai Muhammad, kami datang duluan loh kepada engkau sebelum engkau datang utusan kepada kami. Sebelum engkau ini kami datang duluan. Ini sebenarnya kehormatan bagi engkau dari kami. Begitu.
Dan mereka ingin merasa berjasa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam surat Al-Hujurat, dan surat Al-Hujurat ini diantara surat yang madaniyah, ya, dan diantara isinya adalah atau diantara sebab asbabun nuzulnya adalah peristiwa ini. Banyak orang-orang yang ayat ini seakan-akan berbicara kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Padahal ini ayat madaniyah. Ayat madaniyah biasanya hukum-hukum yang agak ribet, hukum waris, hukum nikah. Tapi ini enggak. Memang karena ayat ini turunnya di tahun-tahun utusan tadi. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Maka di antaranya turun surat Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka menganggap mereka sudah berjasa kepada engkau wahai Muhammad, an aslamu, ketika mereka masuk Islam. Ya, mereka menganggap berjasa kepada engkau ketika mereka masuk Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, jangan engkau menganggap engkau melakukan jasa baik kepadaku ketika engkau masuk Islam, jangan. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tapi katakanlah wahai Muhammad, tapi justru Allah lah yang memberikan kebaikan kepada engkau ketika Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk berislam. Jangan kalian merasa keislaman kalian itu sebagai jasa baik kalian kepada Nabi Muhammad. Bukan. Justru keislaman kalian itu adalah anugerah dari Allah buat kalian. Nabi Muhammad, kalian Islam atau enggak Islam, beliau tetap mulia. Ya, berislam atau kalian enggak berislam, memang ketika mereka berislam, Rasulullah akan senang. Rasulullah ingin umatnya dapat hidayah, semua manusia dapat hidayah. Itu diantara semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau kalian merasa berjasa dengan itu, kata Allah, jangan. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi justru Allah lah yang sedang memberi karunia kepada kalian ketika Allah menunjukkan kalian pada iman. Jadi jangan merasa berjasa dengan keislaman kalian, bukan. Ya, begitulah. Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh iman kita, Allah nggak butuh Islam kita. Kita justru yang butuh untuk berislam. Kita justru yang butuh beriman. Kita justru yang butuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh di dunia, butuh di akhirat. Ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar-benar tulus dalam keimanan kalian. Di antaranya mereka kemudian Bani Asad ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa hal. Disebutkan di sini mereka bercerita tentang iyafah, kahanah, dan dorbal hisa. Ini semuanya praktek-praktek perdukunan dan peramalan di masa jahiliyah yang mereka mungkin melakukannya. Fanahahum andhari. Rasulullah melarang mereka semua dari model-model begitu. Ya, iyafah itu seperti tatoyur. Ada burung yang burung pusaka. Kalau mereka mau melakukan sebuah safar atau sebuah program atau apapun juga, burung itu akan ditempatkan, didoakan, kemudian disuruh terbang. Lihat terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke arah tertentu, berarti safar atau program ini berhasil, kita jalan. Kalau terbangnya ke arah sebaliknya, berarti akan ada celaka kalau kita safar, dan program ini nggak akan berhasil, maka kita stop. Menganggap sial dengan yang seperti itu. Nabi melarang, nggak boleh yang seperti ini. Ya, praktek menganggap sial dengan sesuatu yang bukan sebab, nggak boleh. Ya, zaman sekarang ya macam-macam modelnya. Ya, ada angka 13, angka 4, ada apa lagi ya? Kalau nabrak hewan tertentu, kalau melihat hewan tertentu, macam-macam. Nah, ini nggak boleh. Ya, kebaikan atau kegagalan atau kesuksesan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita ikhtiar. Kalau sukses jangan sampai kita sombong, bersyukur kepada Allah. Kalau gagal, ya kita beriman kepada takdir, jangan sampai kita depresi. Kita tetap beriman, tetap husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim. Ya. Hari-hari pasaran juga, mau nikah, hari apa, wetonnya bagaimana. Ini juga satu perkara yang sebenarnya bertentangan dengan Islam.
Ya, semua hari adalah hari yang baik. Semua hari baik untuk menikah, untuk melakukan sesuatu. Ya, maka ketika sebuah hari dianggap kesialan, maka ini satu hal yang berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu. Hati-hati, dan bahkan bisa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini utusan Bani Asad. Kemudian utusan kabilah Al-Bali, Bali ya, bukan Bali Indonesia ya, tapi Bali Al-Balwi ya. Datang dan dipimpin oleh seorang bernama Ruwaifi bin Sabit ya, Al-Balwi. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhi qaumi, ya ini adalah kaumku. Maka Nabi mengucapkan kepada mereka, marhaban biqaumin, marhaban bil qaum, alhamdulillahilladzi hadakum ilal Islam, fa kullu man mata ala ghairil Islam fa huwa finnar. Kata Nabi, mereka sebagian sudah masuk Islam, ingin datang kepada Rasulullah dan ingin tanya-tanya sama Rasulullah. Ya, maka kata Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kalian pada Islam. Siapa yang mati dalam keadaan selain Islam, maka dia berada di dalam api neraka. Ya, maka mereka kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sesepuh mereka mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun fi raghbatin minad diyafah. Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang suka senang menjamu tamu. Ya, senang menjamu tamu, kata mereka. Fahal fi dzalika ajr? Apakah kita dapat pahala gara-gara menjamu tamu? Kata Nabi, na'am. Wa kullu ma'rufin sana'tahu ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa shadaqah. Segala kebaikan yang kau lakukan, baik kepada orang kaya apalagi orang fakir, maka itu menjadi pahala sedekah untuk kalian. Masya Allah. Ya, mereka suka menjamu tamu, dan sebagian tamunya kadang sama seperti mereka kayanya atau bahkan lebih kaya. Ya, kalau menjamu tamu yang seperti itu dapat pahala enggak sih Rasulullah? Wahai Rasulullah, kalau menjamu tamu miskin jelas dia senang, mungkin diberi makanan yang enak yang enggak biasa dia makan. Tapi kalau orang kaya kita justru ngasih makanan yang agak bagus sedikit, dapat pahala enggak menjamu? Iya, kata Nabi. Semua kebaikan yang kalian lakukan baik pada orang kaya maupun orang fakir dapat pahala sedekah bagi kalian. Maka ada yang nanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kam waktu diyafah? Berapa lama sih waktu menjamu tamu itu? Seorang tamu itu diperlakukan dengan baik itu berapa lama? Kata Nabi, salah satu ayam, 3 hari. Jadi tamu itu maksimal bertamu 3 hari. Dan tuan rumah ketika itu memperlakukan dia sebagai tamu. Artinya dengan hal yang spesial lah. Ya, jangan dicuekin gitu saja. Maka ba'da dzalika fasadaqah, kata Nabi. Adapun setelah itu sedekah. Kalau kalian mau berbuat baik, sedekah. Fala yahillu lidhaif ayyuqima indaka hatta yuhrijak. Maka enggak boleh bagi seorang tamu tinggal lebih dari waktu itu sampai dia mengganggu kalian. Ya, enggak boleh seorang tamu tinggal lebih dari 3 hari dan mengganggu, kecuali memang sudah bilang kita mau numpang nginep seminggu di sana, misalnya mau liburan di Jogja. Oh, silakan. Kita pun oke saja, nggak apa-apa. Sedekah bagi tuan rumah. Ya, tapi kalau sebagai tamu jangan lebih dari 3 hari, ya, kecuali nggak mengganggu mereka. Ya. Maka ini tentang urusan tamu. Ya. Maka Rasulullah SAW memberi hadiah kepada mereka sebelum mereka pulang. Dan nanti kepada banyak utusan-utusan yang datang diberi hadiah oleh Rasulullah sebelum mereka pulang. Masya Allah, ini diantara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian utusan lain adalah utusan Bani Tamim. Ada 10 orang dari pemimpin Bani Tamim yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini beda lagi, mereka agak kurang sopan. Ya, mereka kurang sopan. Mereka datang ke Rasulullah dan kemudian ketika sampai Masjid Nabawi mereka teriak-teriak. Ya, mereka teriak-teriak, ya Muhammad, ukhruj, Muhammad keluar. Kita datang nih. Ya. Dan itu tentunya satu hal yang enggak bagus. Ya, maka turun firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Nah, surat Al-Hujurat ini adalah surat yang turun sebagian besarnya ketika
banyak utusan-utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat 4 dan 5 Allah mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sesungguhnya orang yang manggil-manggil kamu dari balik rumahmu, dari balik tembok rumahmu, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka enggak berakal, enggak paham. Walau annahum sabaru, seandainya mereka mau sabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menuju mereka, menghadapi mereka, lakana khairan lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Allah mencela perbuatan mereka yang berteriak-teriak, ya. Ini kepada siapapun saja enggak pantas begini seorang tamu, apalagi ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sempat juga beradu syair, agak panjang nih, beradu syair dengan penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syair, membawa penyair, ya. Mereka mengungkapkan syair-syairnya, Rasulullah suruh penyairnya balas, ya. Dibalas lagi oleh mereka dengan penyair yang lain, Rasulullah suruh yang lain lagi balas. Rasulullah mengutus Thabit bin Qais atau menyuruh Thabit bin Qais dan Hasan bin Thabit. Ini memang spesialis penyair, ya, Muslim, ya, yang tentunya dengan kata-katanya Hasan bin Thabit ini kata-katanya melemahkan. Dalam peperangan sering dibawa oleh Nabi untuk menguatkan semangat kaum muslimin dengan syairnya dan melemahkan mental orang-orang kafir dengan syairnya juga, ya. Maka mereka pun orang-orang Tamim ini mengakui kehebatan syair dari penyair, dari oratornya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mereka, inna hadzal rajul la mu'atta lahu khatibuhum akhtabu min khatibina wa syairuhum asy'aru min sya'airina. Sesungguhnya orang ini betul-betul diberikan taufik, orang ini betul-betul cerdas, penyair ini, kata salah seorang di antara mereka, pembesar mereka. Orator mereka lebih ulung, lebih mantap ngomong daripada orator kita, dan penyair mereka lebih baik daripada penyair kita. Tsumma aslamu, maka mereka pun masuk Islam, ya. Tapi tadi mereka turun ayat tentang jangan berkata dengan kasar, dengan keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan Bani Abdul Qais. Bani Abdul Qais, ya. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudar. Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan engkau ini ada kampung orang-orang kafir bangsa Mudar. Jadi antara Madinah dengan kampungnya orang-orang Bani Abdul Qais ini ada kampung Mudar yang mereka harus lewat situ. Wa inna la nasilu ilaika illa fi syahril haram. Dan kami enggak bisa ke engkau kecuali pada bulan-bulan haram. Kenapa? Karena orang-orang Arab di bulan-bulan haram mereka enggak mau perang. Mereka menghormati bulan haram dan tidak berperang. Tapi kalau bulan lain perang, siap-siap lewat situ langsung diserang oleh orang-orang Mudar, ya, orang-orang kafir Mudar. Ya. Maka kata orang tersebut, famurna bi amrin faslin, maka tolong kasih tahu kita dengan sebuah perkara yang betul-betul penting buat kita. Nakhudhu bihi wa man wara'ana, yang bisa kita jadikan pedoman dan demikian pula bisa dijadikan pedoman oleh orang-orang di belakang kita, oleh kaum kita. Wa nadkhulu bihil jannah, dan kita dengan perkataanmu itu bisa masuk surga. Masya Allah, ya, sebuah ungkapan atau permintaan yang sangat agung. Maka Nabi mengatakan, amurukum bi arba wa anhakum an arba. Aku melarang atau memerintahkan kalian 4 perkara dan aku melarang kalian 4 perkara. Amurukum bil imani billahi wahdah. Aku meminta kalian atau aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Atadruna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Ya, iman itu kata Nabi, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah,
wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Menegakkan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnam al-khumus, dan kalian memberikan 1/5 bagian ghanimah. Ya, 1/5 bagian ghanimah diserahkan kepada Rasulullah. Karena itu memang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syahadatnya enggak dihitung, tapi yang dijadikan hitungan salat, bayar zakat, puasa, dan menyerahkan 1/5 ghanimah. Ini amalan yang harus mereka lakukan. Ini wasiat Nabi kepada mereka. Ini perintahnya. Wa anhaakum an arba. Aku larang kalian dari 4 hal. Ad-duba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Ad-duba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Ad-duba ini seperti labu yang sudah dikerik dalamnya, dikeringkan. Al-hantam kurang lebihnya sama. Ya, sebuah dari apa ya? Dari pelepah kurma yang dikerok dalamnya, dikeringkan. An-naqir juga demikian, dari sebuah wadah tertentu, dari buah-buahan tertentu yang dikeringkan. Al-muzaffat juga mirip. Apa ini? Ini adalah benda-benda yang biasa mereka gunakan untuk membuat khamr. Ya, untuk membuat khamr. Jadi kalau khamrnya dibuat dari apa? Dari air, dimasukkan buah, ditunggu lama fermentasi, ya. Nah, di tempat-tempat tersebut fermentasinya akan lebih cepat dan lebih baik, sehingga menghasilkan khamr yang lebih baik, yang lebih enak, mungkin nggak tahu saya juga, ya, yang lebih apalah, intinya lebih berkualitas khamrnya di tempat-tempat tersebut. Maka Nabi melarang tempat-tempat tersebut untuk dipakai, ya. Kenapa? Karena itu mereka biasa gunakan untuk membuat khamr. Inti larangannya itu, larangannya untuk, ya tentunya bukan untuk membuat saja, tapi demikian pula dengan meminumnya, mengkonsumsinya, menjualnya, dan lain sebagainya. Ya, Nabi melarang dari hal tersebut dan memerintahkan pada mereka untuk menegakkan ibadah, menegakkan rukun Islam. Ya. Maka ini diantara utusan dari Bani Abdul Qais. Kemudian ada seorang namanya bernama Ash'aj bin Abdul Qais, yang Nabi melihat orang tersebut kalem. Yang lain begitu turun dari kendaraan langsung turun saja, disebutkan dalam hadis. Tapi Ash'aj ini turun dari kendaraan, dia tuntun cari pelepah kurma, dia ikat ontaknya, dia ikat kendaraannya. Yang lain enggak, main turun gitu aja, dibiarkan saja. Ya, maka Nabi melihat orang ini. Kata Nabi SAW, Inna fika khislatain yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu sifat tersebut? Yaitu tabah al-hilm wal anah. Tabah, kalem, sabar dan anah, dan hati-hati. Ya. Nabi merhatiin orang itu, yang lain main turun aja. Tapi orang itu cari tempatnya, dia ikat dulu hewan tunggangannya, dia siap-siap dulu, baru kemudian masuk ke Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepada orang ini kemudian dalam riwayat lain mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu satu hal yang dianugerahkan Allah kepadaku, atau aku mendapatkan sendiri, mengusahakan sendiri? Kata Rasulullah, bal jabbalani Allah, jabbalakumullah, jabbalakallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan padamu. Jadi akhlak mulia itu ada emang bawaan orok, sudah baik orangnya, ya memang begitu, masya Allah. Allah jadikan bagi orang tersebut kebaikan akhlak. Ada yang memang modelnya ada orang yang memang harus latihan untuk bisa berakhlak mulia. Ya. Ash'aj bin Qais ini termasuk orang yang diberikan karunia oleh Allah dari sananya sebagai orang yang mulia akhlaknya. Ya. Kemudian utusan yang lainnya kepada Nabi SAW, utusan Bani Hanifah. Ini utusan dari Yaman, ya. Dan di utusan itu ada namanya Musailamah al-Kadzdzab, yang nanti ngaku-ngaku jadi nabi. Awalnya dia berangkat sama utusan itu, ingin ketemu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi entah apa yang merasukinya, kemudian dia pun murtad dan bahkan mengaku sebagai nabi, ya. Namun qadarullah, memang begitulah takdir Allah. Allah enggak biarkan dia menjadi sahabat Nabi. Kalau dia ketemu menjadi sahabat Nabi,
Ya. Walaupun kalau dia pun murtad, mungkin saja ada orang yang pernah ketemu Nabi masuk Islam terus murtad ada. Ya. Dia ketinggalan. Akhirnya dia nggak ketemu dengan Rasulullah, nggak pernah ketemu dalam hidupnya dengan Rasulullah SAW. Ya, ditinggal oleh kaumnya. Ya, nggak ada keistimewaan apa-apa sebenarnya. Nggak ada, Nabi juga nggak pesan khusus buat apa, karena nggak ada sama sekali wahyu nyuruh Nabi mengangkat dia menjadi Nabi lagi, enggak. Dia saja yang kemudian mengangkat-angkat diri menjadi Nabi setelah Nabi SAW wafat. Ya. Kemudian orang-orang Bani Hanifah ini dikasih hadiah sama Rasulullah. Ya mereka cerita ada orang yang ketinggalan. Orang itu juga Rasulullah juga suruh bilang, ya kasih juga hadiah ini kepada orang tersebut, kepada Musailamah. Maka Musailamah pun akhirnya murtad nantinya. Nanti kita ini, dan beliau diperangi oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Sempat kirim-kiriman surat, disebutkan di sini. Ya, dia berkirim surat kepada Nabi SAW, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Jadi dia mengaku sebagai Rasulullah. Ya, kata dia seperti Musa dan Harun, sama-sama Nabi, dua-duanya bareng gitu. Amma ba'du fa inni qad asyraktukum fil amr wa laisa quraisyun qauman ya'dilun. Sesungguhnya aku juga ikut dengan kamu dalam perkara ini, yaitu dalam perkara kenabian. Dan Quraisy itu bukan kaum yang adil. Ya, Masya Allah. Kemudian Nabi menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa innal arda lillah yarithuha man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'du, kata Nabi, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada yang dikehendaki, dan akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, diajak, ya, tersirat Rasul ingin mengajak dia kembali ke Islam dan bertaubat, tapi tidak. Dan kemudian di masa Abu Bakar, Musailamah ini diperangi dan akhirnya tewas oleh pasukan kaum muslimin. Utusan Bani Hanifah. Ada pula utusan raja-raja Himyar. Utusan raja-raja Himyar. Ini raja-raja di Yaman. Ya, mereka datang bersama beberapa kaum. Ada Al-Harith bin Abdul Kulal, ya, Naim bin Abdul Kulal, Nu'man, Ziru'ain, dan Mu'afir, Hamdan, dan yang lainnya. Mereka menyampaikan bahwa orang-orang Himyar yang datang ini sudah masuk Islam sebenarnya. Sebagian raja-raja mereka, pemimpin mereka masuk Islam. Bahkan pemimpin mereka sudah membunuh sebagian orang-orang musyrik, ya, paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun nanti berkirim surat kepada mereka. Ya, berkirim surat kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang Islam, ya, secara lebih detail, dan bersyukur kepada Allah atas mereka masuk Islam, ya, dan menjelaskan tentang syariat zakat. Dan Nabi SAW nantinya mengutus Mu'adz bin Jabal dan beberapa sahabat untuk berdakwah ke Yaman, Ada surat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Atau kita bahas bagian satunya dulu, ini agak panjang. Kita nanti sambil kita bahas mungkin satu bagian kesempatan ini, lainnya kesempatannya nanti yang tentang zakat wabil khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah an-Nabi ilal Harith ibni Kulal wa ila Naim ibni Abdul Kulal wa ila Nu'man kila Ziru'ain wa Mu'affar wa Hamdan. Ya, dari Muhammad Rasulullah kepada Haris bin Abdul Kulal, Nu'am bin Abdul Kulal, Raja Ziru'ain, Nu'man Raja Ziru'ain, Mughafir, dan Hamdan. Kata Nabi SAW, amma ba'du dzalikum fa inni ahmadu ilaikumullah alladzi la ilaha illahu. Aku memuji Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Amma ba'du. Jadi amma ba'du ini untuk membuka perkataan. Fa innahu qad waqa'a bina rasulukum.
munqaliban min ardir Rum falaqaina bil Madinah. Sungguh utusan kalian telah tiba di tempat kami tidak lama setelah kami pulang dari Romawi. Itu perang Tabuk, ya, perang Tabuk melawan orang-orang Romawi. Dan ini tidak lama setelah perang Tabuk. Dan kami bertemu dengan utusan kalian di Madinah. Ya. Faballaghu ma arsaltum bihi. Utusan kalian telah menyampaikan kepada kami apa yang kalian pesankan kepadanya. Sudah disampaikan. Wa khabara ma qultum. Dan mereka juga menjelaskan tentang bagaimana kalian, bahwa kalian sudah masuk Islam, ya. Wa khabara ma qultum wa amba'ana bi islamikum wa qatlikumul musyrikin. Dan mereka juga sudah menjelaskan kalian sudah masuk Islam dan kalian telah memerangi orang-orang musyrik. Ya. Kemudian kata Nabi, wa annallaha qad hadakum bihudahu in aslahtum ata'tumullah wa rasuluhu wa aqamtum shalah wa ataitumuz zakah. Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian dengan petunjuknya dan telah memperbaiki kalian. Karenanya taatilah Allah, taatilah Rasul. Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan berikanlah 1/5 hasil rampasan perang yang menjadi hak Allah dan Rasulnya. Ini di antara kewajiban-kewajiban yang mereka mesti lakukan. Berikan rampasan perang dikhususkan untuk pemimpin sebelum harta rampasan itu dibagi. Dan Allah mewajibkan orang-orang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. 1/10 dari hasil tanaman jika diairi dengan mata air atau hujan. Dan 1/20 dari hasil tanaman jika diairi dengan menggunakan timba atau tenaga manusia. Ini sampai sekarang demikian zakat pertanian. Ada nisab dan haulnya. Setiap kali panen 10% kalau airnya dari hujan, sawah tak ada hujan, airnya dari hujan atau dari sungai, ya. Kalau dari irigasi maka lebih kecil, yaitu 5%, ya 5%. Dan ini berlaku bagi tidak semua hasil pertanian, ya, tidak semua hasil pertanian, bagi sebagian hasil pertanian saja. Kita lanjutkan atau lanjutkan, ini nggak apa-apa deh. Kemudian zakat binatang, yaitu bintu labun, anak unta betina yang berumur 2 tahun tiap 40 ekor unta. 40 ekor unta, 1 bintu labun. Anak unta betina yang sudah berumur 2 tahun. Anak unta yang betina, anak yang umurnya 2 tahun. Namanya bintu labun, setiap 40 unta. Atau ibnu labun, anak unta jantan yang berumur 2 tahun untuk setiap 30 ekor unta setelahnya. Tambah 30, 1 bin labun, 1 bin labun. Seekor kambing untuk tiap 5 ekor unta. Dan 2 ekor kambing untuk setiap 10 ekor unta. Atau, ya, seekor sapi untuk setiap 40 ekor sapi. Atau seekor anak sapi jantan dan betina yang berumur 1 tahun untuk setiap 30 ekor sapi setelahnya. Dan seekor kambing untuk setiap 40 ekor kambing yang digembalakan. Tiap 40 kambing 1 ekor kambing. Ya, kalau unta maka 40 pertama dia 1 ekor bintu labun, unta betina 2 tahun. 30 selanjutnya kalau sudah mencapai maka yang jantan. Setelahnya. Kalau sapi, ya, tiap 40 1 ekor. Setelahnya setiap 30 maka 1 anak sapi jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Zakatnya begitu. Kalau kambing setiap 40 kambing 1 ekor. Yang apa? Yang pertengahan. Jangan yang kecil, jangan yang bagus sekali. Ya. Semua itu